Jadi di dalam sifat jaiz ini yang perlu kita amalkan di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu untuk memperbanyak bersyukur karena karunia, dan juga perlu banyak bersabar, bertawakal karena keadilan yang Allah Subhanahu wa taala sedang Allah lakukan di dalam keadilan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadza ila yaumil akhir, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita, menghadirkan kita di dalam majlis yang mana majlis seperti ini adalah taman daripada taman surga, yang dengan hadirnya kita di tempat ini adalah untuk meningkatkan nilai-nilai keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hamba yang selamat, beruntung, bahagia dunia sampai akhirat. Bahwasanya hadirnya kita di tempat ini, Allah hadirkan juga kita di tempat ini adalah Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Maka ketika Allah hadirkan kita di majelis-majelis seperti ini, hendaknya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di tempat-tempat yang penuh keberkahan, rahmat, ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Maka hadirnya kita di tempat ini dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepada kita semuanya di dalam kehidupan dunia, kehidupan alam barzah dan kelak sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita haturkan salawat dan salam kita kepada kekasih kita, suri tauladan bagi kita, yang kita harapkan syafaatnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang karena berkat Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala berikan sajian-sajian di dalam majlis-majlis seperti ini adalah semuanya karena berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Allah kumpulkan kita karena berkat Allah dan berkat Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah juga kumpulkan kita nanti di akhirat di bawah panji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa salihin. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikut dan pecinta serta keturunan beliau sampai hari kiamat. Kami hormati yang kami muliakan segenap para habaib, para syaraib yang hadir di hadapan kita. Mudah-mudahan habaib-habaib kita, Habib Sadat juga diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajatnya. Juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, Ustaz Suhaimi dan asatid guru-guru yang lainnya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat mahabbah kami kepada antum sekalian, tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita di dalam kitab yang disusun oleh seorang ulama yang penuh akan keberkahan, yaitu Syekh Ahmad Marzuki, di dalam kitab Aqidatul Awam yang disyarahkan oleh Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang disusun oleh Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin di dalam kitab syarah daripada kitab Aqidatul Awam sampai kepada sifat jaiz. Setelah kita mempelajari sifat wajib, sifat mustahil, maka kita masuk ke dalam sifat jaiz, yaitu sebagaimana di dalam nazam rahimahullahu taala beliau berkata, wa jaizu bi fadlihi wa adlihi tarku li kulli mumkini ka fi'lihi.
Yang mana artinya dan boleh bagi Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan keadilannya meninggalkan sesuatu hal yang mungkin terjadi atau melakukannya. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala sifat jaiz ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah mau bikin terjadi, Allah mau bikin tidak terjadi. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma tasyauna illa ayyasha Allah." Apapun yang kamu kehendaki, apapun yang kamu inginkan tidak akan terjadi melainkan semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat jaiz ini adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita imani. Adapun penjelasan daripada sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, penjelasannya adalah adapun sifat jaiz, sifat boleh bagi Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan segala hal yang mungkin terjadi atau meninggalkannya. Artinya sesuatu perbuatan, sesuatu kejadian itu bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak terjadi. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus sesuatu itu harus terjadi, melainkan semua tergantung dengan keputusan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setiap orang yang mukallaf, orang yang baligh dan berakal, wajib meyakini bahwa boleh bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menentukan apa yang akan diciptakan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah juga sama sekali tidak memiliki kewajiban apapun, karena Allah lah sang pemegang kendali segala sesuatu secara mutlak, dan tak seorang pun yang bisa memilih apapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang bisa memilih, kita maunya seperti ini, kita maunya seperti ini, tidak ada yang bisa memilih. Semua itu sudah ketentuan dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Namun semua yang kita jalani di dalam kehidupan ini adalah semuanya itu karunia dan bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang kita ini manusia, ini namanya manusia ini kurang bersyukurnya saja. Kadang kita baru menghadapi satu musibah, satu ujian, satu cobaan, maka seakan-akan kebaikan yang kita nikmati, yang kita rasakan itu kadada apa-apanya karena musibah, cobaan yang kita hadapi. Padahal nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, karunia yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan bisa kita menghitung dari banyaknya nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita ini memperbanyak kita berpikir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Imam Ahmad Marzuki ini di dalam baitnya beliau mengatakan wajaizu bi fadlihi wa adlihi. Ya, maka beliau mengatakan apa? Dan boleh bagi Allah Subhanahu dengan karunia. Ya, artinya karunia, semua kita ini diliputi akan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atau kita kadang mau bersyukur. Tergantung kitanya aja. Karena karunia ini Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak, lebih luas ya daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan itu bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala ya, melakukan apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka hendaknya kita bersyukur dan menerima ya akan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita pikirkan ini, kada habis-habisnya. Ya, bisa kada nafsu makan, kada selera, kada bisa tidur kita kalau memikirkan masalah yang kita hadapi masing-masing. Setiap kita pasti ada masalah. Ya, ada masalah ekonomi ya, ada yang masalah rumah tangganya, ada yang masalah jodohnya, ada yang masalah belum punya anaknya, ada yang masalah dengan anaknya, ada yang masalah dengan
bapaknya, ada yang masalah dengan ibunya, ada yang masalah dengan saudaranya, ada yang masalah yang dihadapi. Semua kita pasti ada memiliki masalah. Ya, maka setelah kita mengetahui itu, maka semuanya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tidak bisa, nah tuh, kenapa lah bahari ulun kada ini yang ulun lakukan, kenapa kok ini, sekalinya kayak ini dan kayak apa kena ke depannya. Nah, sepertinya saya ini salah langkahnya itu pas di sini. Kenapa bahari itu kada seperti ini? Nah, kalau kita berpikir orang yang maju itu pasti berpikir seperti itu. Maka kayak apa cara kalau sudah mentok, sudah kita kada ada jalan keluar, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha. Allah Subhanahu wa taala sang pemegang kendali. Kendali semuanya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di sini di dalam penjelasannya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala adalah sang pemegang kendali segala sesuatu secara mutlak. Secara mutlak itu nang megang kendali kehidupan kita di dunia. Ini kita baru di dunia. Kendali di dalam alam barzah. Ini kita bakalan masuk ke alam barzah. Nanti kendali kita di dalam akhirat, alam akhirat. Masuk surga kah, masuk neraka? Nah, itu semua di dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus orang ahli taat pasti harus masuk surga. Tidak, itu semua kehendak Allah. Ya, maka sungguh beruntungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad yang banyak Allah buka pintu bagi kita untuk menggapai daripada rahmat Allah, ampunan Allah, keridhaan Allah karena berkat Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Nah, di sini disebutkan apa? Ya, sang pemegang kendali segala sesuatu secara mutlak dan tak seorang pun yang bisa memilih apapun ketentuan Allah. Tidak ada yang bisa memilih. Kalau Allah sudah memberikan ketentuan, tidak ada yang bisa memilih. Juga karena digenggamannya lah segala perkara baik maupun buruk pada hakikatnya dialah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberi maupun mencegah, memuliakan atau menghinakan, memberikan kemanfaatan atau kemudaratan, memberikan pengampunan maupun azab, memberikan pahala atau menyiksa, begitulah seterusnya. Artinya semua itu sang pemegang kendali yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para anbiya, para mursalin, para syuhada, para sholihin, para siddiqin, mereka itu adalah orang-orang yang paling luar biasa di dalam ketawakalan beliau mereka. Ya, seperti Nabi kita Muhammad SAW, seperti Nabi Ibrahim. Kalau kita melihat ujian yang kita hadapi, bagaimana ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api oleh Namrud. Wah, tidak bisa dibayangkan. Itu sudah kada bisa lagi. Hendak meluncat dari api kada bisa lagi, sudah berserah diri aja sudah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sang maha pemegang kendali di dalam kehidupan dunia, alam barzah dan kelak sampai di akhirat. Begitu juga Nabi Muhammad SAW sudah istri tercinta Sayyidatuna Khadijah meninggal, kemudian Abu Thalib meninggal, kemudian melihat beberapa sahabat disiksa, ya, dibantai, ya, dibunuh seperti Sumayyah, ya, awal daripada umat manusia, dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang meninggal syahid, yaitu seorang wanita Sumayyah, ya, dibunuh di depan suami sama anaknya. Ya, Nabi Muhammad, ya, mendengar dan menyaksikan kejadian-kejadian yang luar biasa seperti itu. Tidak bisa apa-apa lagi sudah Nabi Muhammad SAW. Maka di penghujungnya adalah Nabi Muhammad SAW bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad ketika perang Badar. Ketika perang Badar, Nabi Muhammad SAW, ya, hanya segelintir daripada sahabat, 313 orang melawan 900-an orang. Artinya 3:1. Ya, 1:3. 1 orang Islam lawan 3 orang kafir. Dan orang muslim ini hanya segelintir kuda. Nah, kalau orang kafir dilengkapi dengan senjata-senjata yang luar biasa. Ya, kudanya, perisainya, pedangnya, ombaknya,
panahnya umat muslim, ya tidak ada persenjataan yang seperti dipersiapkan sedemikian mungkin, karena mereka hanya cuman ingin mengambil. Jadi perang Badar itu para sahabat hanya ingin mengambil harta mereka yang dirampas oleh orang-orang kafir. Hendak mengambil aja, hendak mengambil daripada harta yang dirampas ketika mereka hijrah bahari. Jadi waktu para sahabat muhajirin hijrah, nah banyak. Jadi ada yang hijrah dengan bawa pakaian yang di badan aja, hijrah. Jadi apa? Lemarinya, kasurnya, bajunya, perhiasannya itu ditinggal di Mekah semuanya. Nah, mereka hijrah dengan membawa badan dan pakaian seadanya, hijrah. Nah, maka barang-barang yang ada di Mekah ini dibawa oleh orang kafir Quraisy. Nah, ini para sahabat yang hendak mengambil, bukan merampok, ya, mencegat, hendak mengambil daripada hartanya aja, ya. Maka terjadilah pertempuran, yaitu perang Badar yang terjadi di bulan suci Ramadan, ya, di tanggal 17 Ramadan. Maka bagaimana ya Rasulullah setelah itu baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan, ya, bala tentara dari para malaikat untuk memberikan pertolongan kepada umat, ya. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW, beliau di antara doa beliau sudah di puncak daripada ketawakalan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi Muhammad SAW beliau berdoa, intahlik hadhil, ya, isabah, ya, kalau seandainya ini 313 orang ini mati semuanya, terbantai semuanya, maka kada ada akan lagi orang yang menyembahmu setelah ini, ya Allah. Jadi kalau 313 ini meninggal di perang Badar itu, semua umat Islam ini meninggal, maka tidak ada lagi yang akan menyembahmu setelah ini, ya Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum azillah. Di dalam Al-Qur'an Allah ceritakan kisah tentang Ashabul Badar, ya, dalam pertempuran perang Badar. Walaqad nasarakumullah, ya, dan kami telah memberikan kepada kalian pertolongan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa antum, pada hari itu kalian itu lemah, ya, lemah. Tapi karena datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena berkat ketawakalan mereka, berserah diri kepada Sang pemegang kendali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar," dan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah kehendak kayak apa terserah Allah. Wa yakhtar, dan Allah yang memilih, ya. Allah yang memilih, tidak ada yang bisa memilih kita. Kenapa ulun lahirnya di Indonesia, kenapa kada di Rusia? Ya kada di Rusia, nyaman bini putih-putih di sana, ya. Ada bisa milih kita, ya sudah di sini, ya sudah, alhamdulillah. Yang penting Allah hidupkan hati kita untuk mengenal Allah, ya, untuk bisa merasakan nikmatnya Islam, iman, dan dekatnya kita dengan majelis-majelis seperti ini. Nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Tidak bisa kita memilih, itu semua sesuai dengan kehendak Allah. Wa yakhtar, dan Allah yang memilih, ya. Kemudian apa? Wa ma kana lahum khirah, maka tidak ada bagi mereka itu pilihan. Kita ini sebagai makhluk tidak bisa milih, kita mau milihnya ini, mau begini, tidak bisa. Ya, semua itu atas, ya, kehendak dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini terjemahannya ini kurang nih. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya, ya. Wa makana lahum khirah, ya. Maka tidak ada bagi mereka itu pilihan. Nah, ini kurang ini terjemahannya di dalam kitab ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab.
Qulillahumma, ya, katakan wahai Allah, yaitu wahai Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, malikal mulki, yang mempunyai kerajaan, tu'ti mulka man tasha, engkau berikan kerajaan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Jadi kerajaan kalau menurut akal kita, ya, sepantasnya yang megang kerajaan itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Ya, tapi ternyata apa? Yang diberikan kerajaan kepada Fir'aun, musuhnya Allah Subhanahu wa taala, musuhnya Nabi Musa. Ya. Tapi tidak harus orang kafir yang megang kekuasaan. Ternyata apa? Di zaman Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman dijadikan raja. Ya, menguasai beberapa wilayah, beberapa benua dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Ya, enggak harus seperti ini terus enggak. Tapi bisa jadi seperti ini, bisa jadi seperti ini. Itu adalah pilihan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tu'ti mulka man tasha, engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'u mulka mimman tasha, dan engkau cabut kerajaan, kekuasaan itu kepada siapapun yang engkau kehendaki. Ya. Maka di dalam tausiah Guru Mulia Habib Umar itu, beliau tuh mengajak kepada kita untuk berpikir, ya, kerajaan Fir'aun, kerajaan Qarun, kerajaan kekuasaan orang-orang kafir dahulu, sekarang di mana mereka? Kerajaan mereka di mana sekarang? Ya, rata semuanya. Ya, bahkan sejarah kehidupan mereka ada yang kita kenal dan kita ketahui kehidupan mereka adalah kehidupan yang buruk, ya, kehidupan yang jauh dari rahmat Allah, jauh dari ampunan Allah. Tapi sebaliknya, bagaimana kehidupannya rakyat jelata, yaitu Nabi Musa, ya, di bawah kekuasaan Fir'aun. Tapi sekarang, ya, kita dengar kabar tentang Nabi Musa, bagaimana kemuliaan Nabi Musa. Bahkan paling banyak kisah Nabi di dalam Al-Quran itu kisah tentang Nabi Musa. Ya, kisah tentang Nabi Musa, karena perjuangannya, karena kesabarannya, karena ketawakalannya, karena syukurnya seorang Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan kerajaan pada Fir'aun, bisa Allah cabut juga kerajaan itu. Itu semua ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'izzu man tasha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan. Allah memuliakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan Allah menghinakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Biyadikal khair, ya, di dalam kekuasaanmu, di dalam kehendakmu ya Allah, segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, bahwasanya engkau atas segala sesuatu maha mampu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk berserah diri dan bertawakal kepada Allah dan memperbanyak bersyukur, ya, kepada nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Jadi di dalam sifat jaiz ini yang perlu kita amalkan di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu untuk memperbanyak bersyukur karena karunia, dan juga perlu banyak bersabar, bertawakal karena keadilan yang Allah Subhanahu wa taala sedang Allah lakukan di dalam keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Tulijul laila fin nahar, ya, engkau masukkan malam di dalam siang hari, dan engkau masukkan siang di dalam malam hari. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti, dan engkau, ya, keluarkan daripada makhluk yang hidup daripada kematian, ya, dan engkau keluarkan mayit atau yang mati daripada yang hidup. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan engkau memberikan rezeki kepada siapapun
yang engkau memberikan rezeki kepada siapapun yang engkau kehendaki tanpa hisab, tanpa batas, tanpa perhitungan, tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu ya sang pemegang kendali itu di dalam seluruh kehidupan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah indahnya, alangkah beruntungnya seseorang yang mengenal jati dirinya kalau dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mengenal dia sebagai hamba Allah, kendali semuanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana caranya untuk kita semakin dekat kepada sang pemegang kendali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebaikan yang Allah berikan kepada kita adalah hadirnya kita di dalam majelis seperti ini. Di dalam perkumpulan-perkumpulan yang penuh keberkahan seperti ini adalah salah satu daripada kehendak yang Allah berikan kepada kita untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di dalam kebaikan-kebaikan yang sudah Allah pilihkan bagi kita. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, milik Allah Subhanahu wa taala apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Ya, in tubdu ma fi anfusikum. Ya, apabila kalian sembunyikan apa yang ada di dalam hati kalian, di dalam jiwa kalian, atau engkau keluarkan apa yang ada di dalam hati kalian, ya di dalam jiwa kalian, autuhfuhu atau kau sembunyikan, yuhasibkum billah, maka semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fayaghfiru liman yasha, dan Allah mengampuni kepada siapapun yang Allah kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan Allah mengazab kepada siapa yang Allah kehendaki, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha mampu. Maka hikmah di dalam kita mengenal daripada sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala, seluruh alam yang Allah ciptakan ini adalah membuktikan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Ya, Allah ini Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi Allah juga pedih azabnya. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Nabbi ibadi annani ana ghafurur rahim wa anna azabi huwa adzabun syadid," kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, beritahu kepada hamba-hambaku bahwasanya aku ini adalah pengasih penyayang, tapi azabku juga pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha Penyayang tapi azabnya juga sangat pedih. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam kasih sayangnya, di dalam keadilan Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan daripada rahmatnya itu dengan mengutus. Nah, kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Semua kita ini makhluk ciptaan Allah. Manusianya, jinnya, malaikatnya, binatangnya, tumbuh-tumbuhan, semua makhluk bumi, langit, semua ini makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, keadilan Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluk ciptaannya itu, yaitu Allah mengutus seorang rasul, seorang hamba, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menampakkan, melihatkan kepada kita akan bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Ya, kepada semua makhluknya. Ya, kepada semua makhluknya. Ya. Oleh karena itu dari tanda kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya, Allah utus hambanya, kekasihnya, yaitu Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW. Untuk apa Allah mengutus Nabi Muhammad? Untuk mengenalkan kepada kita kalau kita ini adalah ciptaan Sang Maha Pemegang segala kendali. Kalau tidak ada Rasul, Allah tidak mengutus seorang Rasul, Allah tidak menurunkan wahyu, maka hidup semua makhluk ini amburadul semuanya. Ya,
amburadul, kacau semuanya. Sampai-sampai zaman jahiliyah itu, dari jahiliyahnya orang itu, anak kalau lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Itu dari jahiliyahnya orang-orang Bahari. Jadi kalau punya anak perempuan, ya dikubur hidup-hidup. Terus kebiasaan orang dulu itu kalau perempuan haid, ya kalau haid perempuan itu ditaruh di kandang di belakang. Jadi ada kandang di belakang. Kalau haid perempuan taruh di kandang. Udah dikasih makan, udah dikasih apa-apa. Nah, maka muncullah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk memuliakan wanita. Itu wanita kalau haid jangan dihubungi, jangan disetubuhi, tapi wajib bagi kita untuk memberikan makan, pakaian, bergaul, ya. Yang penting jangan sampai disetubuhi karena mereka dalam keadaan haid. Nah, kemudian Allah muliakan lagi, ya perempuan, ya ibu adalah pendidik sekolahan pertama bagi anaknya. Kemudian jannah tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Karena seorang wanita ya memiliki derajat yang tinggi, pengorbanan, pengabdian, dan segala macam. Seorang wanita sungguh luar biasa. Maka diutusnya Nabi Muhammad untuk mengingatkan kepada kita akan rahmatnya Allah itu kepada hamba-hambanya, untuk mengenal bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Melalui siapa? Yaitu melalui nabi-nabi, melalui rasul-rasul. Dan pusara daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tampakkan adalah sosok Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi Muhammad Allah berfirman di dalam Quran, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat ya bagi alam semesta, sebagai rahmat. Ya, Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat. Maka yang mengutus ini adalah yang maha rahmat, yang maha pengasih, yang maha penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah Allah hadirkan kita di dalam majelis-majelis seperti ini untuk semakin mengenal jati diri kita seorang hamba yang mendekatkan, yang Allah perintahkan untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mendekatkan diri, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memegang segala kendali di dalam kehidupan kita di dunia, di alam barzah dan kelak sampai di akhirat. Luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kemudian insyaallah pasal kedua insyaallah di dalam pertemuan setelah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Kemudian untuk menyambut daripada malam nisfu Sya'ban, hendaknya kita memperbaiki keadaan kita, membersihkan segala dosa, kesalahan, kekhilafan, kekurangan kita sebelum masuk malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau ada dosa-dosa kita yang bisa menghijab, menghalangi daripada turunnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya sebelum nisfu Sya'ban kita sudah bertobat dari dosa-dosa tersebut. Di antaranya adalah durhaka kepada orang tua. Ya, bagaimanapun ibadah yang kita lakukan luar biasa, kalau kita durhaka sama orang tua maka tidak akan dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syaribul khamri, ya orang yang masih minum minuman keras, misalnya bir atau sabu atau ganja yang memabuk. Yang memabukkan ini juga sebagai penghalang untuk turunnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak daripada perkara-perkara yang menghalangi daripada turunnya rahmat kepada kita, khususnya di bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini Nabi Muhammad, salah satu mukjizat Nabi Muhammad membelah bulan.
di bulan Sya'ban seperti ini. Kemudian turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu, itu turunnya di bulan Sya'ban. Maka hendaknya kita memperbanyak daripada sholawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terutama malam nisfu Sya'ban jangan sampai kita luput dari malam tersebut, karena malam nisfu Sya'ban ini adalah salah satu malam yang penuh keberkahan, yang tidak ada malam yang lebih mulia setelah malam malam Lailatul Qadar yang lebih daripada malam nisfu Sya'ban. Artinya setelah malam Lailatul Qadar yang mulia setelahnya adalah malam nisfu Sya'ban. Ya, maka hendaknya kita menghidupkan malam tersebut. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, disebutkan bahwasannya man ahya layaliyal khamsa wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan 5 malam ini wajib masuk surga. Artinya insya Allah penghuni surga. Ya, di antaranya malam nisfu Sya'ban, malam hari raya, dan beberapa malam-malam yang lainnya. Kemudian malam nisfu Sya'ban juga tidak akan ditolak doa ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak daripada kemuliaan karunia yang bisa kita lakukan di malam nisfu Sya'ban. Juga ada di dalam kitab Risalah Amaliyah, insyaallah itu ada doa, ya, doanya Nabi Adam. Ya, ketika Nabi Adam turun ke dunia, ya beliau tawaf ya di bait, di Ka'bah ya. Karena riwayat Ka'bah ini, yang pertama kali membangun Ka'bah itu bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu cuma menaikkan dinding-dindingnya. Ya. Wa id yarfa'u Ibrahim qawa'idal bait. Maka ketika Nabi Ibrahim itu menaikkan daripada dinding-dinding Ka'bah. Tapi Ka'bah itu mulai zaman bahari sudah ada, bukan waktu zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini cuma menaikkan dinding Ka'bah aja. Ya. Wa id yarfa'u Ibrahim qawa'idul bait, ya, ketika Nabi Ibrahim itu menaikkan daripada dinding-dinding Ka'bah, ya, Rabbana taqabbal minna, sampai doanya Nabi Ibrahim itu. Nah, itu. Tapi bait itu sebelum Nabi Adam sudah ada. Jadi ketika Nabi Adam turun ke dunia, beliau tawaf di Ka'bah itu, ya, di Ka'bah tawaf, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian baca doa, yaitu doa insyaallah di Risalah Amaliyah itu ada, ya. Allah Subhanahu wa taala artinya mengabulkan hajatnya, Allah berikan dia rezeki yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hajatnya, ya, Allah berikan hajatnya itu walaupun dia tidak mau. Artinya dia kepingin duit, ya, datang duit sama dia walaupun dia tidak mau duit, tetap datang. Itu ada amalannya, itu bisa diamalkan nanti malam nisfu Sya'ban itu di Risalah Amaliyah insyaallah. Dia itu doanya Nabi Adam setelah tawaf, kemudian sholat 2 rakaat. Cuman kalau kita kan enggak, kecuali kita tulak umroh, ya, baru bisa tawaf. Ya, tapi sholat 2 rakaat, ya, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian baca doa tersebut. Ya, itu doa Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian apa amalan yang bagus juga dibaca, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu amalan yang paling bagus dibaca malam nisfu Sya'ban. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya, Allahumma innaka afuwun, doa yang biasa dibaca di Ramadan. Ya, itu doa yang bagus diamalkan di malam nisfu Sya'ban. Kemudian perbanyak sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga jangan lupa doakan kedua orang tua yang masih hidup, orang tua yang sudah meninggal. Jangan putus hubungan kita kepada orang tua kita, karena selamatnya kita, suksesnya kita di dunia sampai di akhirat bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Ya, karena di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya, Nabi Muhammad ada menyebut daripada
orang-orang soleh, ya, yaitu ketika tahiyat, ya, tasyahud, ya, ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, ya, mengatakan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatul salam sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Allah berikan keselamatan bagi kami dan hamba-hambamu yang soleh. Ya, maka kita tidak bisa tahu kalau kita ini orang soleh atau bukan ataupun bukan. Bisa kita jadi tahu kalau kita ini orang soleh atau bukan kalau kita anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, jadi sekarang kita tidak tahu, misalnya, Beb, ya ini anak soleh atau enggak, Beb? Saya tidak bisa tahu kalau saya ini anak soleh atau enggak, kecuali kalau saya memperbaiki hubungan saya dengan orang tua, yaitu dengan apa? Mendoakan orang tua. Karena di dalam hadis, ya, yaitu diantara amal ibadah yang akan terus mengalir kepada anak Adam setelah meninggal, yaitu waladun soleh yad'ulahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ya, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Jadi kalau kita mau jadi orang soleh, yang paling cepat kita tahu kalau ibadah, ya, haji kita, umroh kita, sholat kita, puasa kita, bisa jadi kita orang soleh, bisa jadi tidak soleh. Karena amal ibadah kita belum bisa jadi diterima, bisa jadi tidak diterima. Ya, kita umroh, kita haji, kita puasa, kita sodakoh, kita sholat, tahajud, apa segala macam, itu bisa jadi diterima, bisa jadi tidak diterima, bisa jadi pian orang soleh, bisa jadi tidak soleh. Tapi ketika hubungan baik kita kepada orang tua, kita sudah termasuk orang yang soleh. Ya, bahasa kasarnya itu kalau biar kita nih kada banyak ibadah, tapi anak nang berbakti lawan kuitan, sudah cukup kita bisa masuk ke dalam surga. Sebaliknya, sebanyak apapun ibadah kita, kalau durhaka sama orang tua, kunci neraka yang kita dapatkan. A'udzubillah min dari maka dan segala kebaikan untuk kita, untuk rumah tangga kita, untuk rezeki kita, untuk hajat kita adalah kuncinya adalah keridhaan Allah dan keridhaan orang tua kita. Jadi perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki juga hubungan kita dengan orang tua kita. Karena luas rezeki, qabul hajat, itu tidak usah jauh-jauh lari sama wali. Mau minta doa wali kutub apa, ya, pegang sudah orang tua kita. Wah, sudah meninggal, Beb, abah ulun, mama ulun sudah meninggal, ya, doakan terus. Ya, doakan terus, nanti Allah akan memberikan jalan kita untuk menemukan guru yang mengarahkan kita untuk selamat dunia sampai akhirat. Begitu juga rezeki kita, usaha kita, niat kita, hajat kita belum terkabul-kabul. Nah, berarti masih ada masalah hubungan kita yang belum selesai dengan orang tua kita. Cuma anak ulun bipai kada nurut sembahyang, sudah ulun suruh sembahyang, kalau mau sembahyang introspeksi diri. Ya, dulu kita kayak apa dengan orang tua kita? Sekarang hubungan dengan orang tua kita, karena hukum karma itu berlaku. Kalau kita berbakti sama orang tua kita, anak kita pasti berbakti sama kita. Ya, kalau kita berbakti sama orang tua, pasti anak kita berbakti sama kita. Terus kalau ini sudah ulun Tuhan sudah bipai, sudah ulun nasihati setengah mati, kada mau jualnya sembahyang, kada mau puasa, mucil benar. Terus perbaiki hubungan dengan orang tua. Bisa jadi anak kita ini dapat hidayahnya setelah kita meninggal dunia. Ya, bisa jadi anak kita ini, nah sekarang kita hidup nih masih, wah, setengah mati kita suruh sembahyang anak kita ini, sembahyang bini kita, kada mau aja sembahyang, si laki ini juga mau sembahyang, suami misalnya bininya sembahyang, suaminya kada sembahyang, anaknya kada sembahyang. Tetap baiki hubungan dengan orang tua. Hubungan dengan orang tua bisa jadi setelah kita meninggal baru Allah berikan hidayah kepada mereka. Karena kunci keselamatan, kesuksesan kita dunia sampai akhirat itu bagaimana hubungan kita dengan Allah, yaitu dengan Rasulullah, dan juga terutama dengan kedua orang tua kita. Apalagi masuk malam nisfu Sya'ban ini, ya, doa yang paling luar biasa adalah doa kedua orang tua kita. Dan amalan yang paling bagus, amalan apa? Ya, amalan habis azan. Misalnya biasa kalau di Darul Mustafa,
Yaitu hadal musafah itu kalau sudah selesai azan baca doa, setelah azan baru baca doa rabbighfirli wa li walidayya rabbighfirli wa li rabbighfirli wa li sampai 5 kali, baru warhamhuma kama rabbayani shaghira, baru baca Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dunya wal akhirah sampai seterusnya. Itu amalan yang bagus, yaitu doa setelah azan, doa untuk kedua orang tua kita diulang 5 kali. Itu amalan yang diamalkan oleh as-salafun as-shalihun. Ya, kemudian insyaallah malam nisfu Sya'ban akan membuka segala kebaikan juga saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan tahun ini Allah berikan kemenangan bagi mereka, Allah berikan kelapangan di dalam kesulitan dan kesempitan mereka, dan di penghujungnya juga mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama mereka kelak di bawah panji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa sholihin. Mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajatnya. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, kerabat kita yang sudah meninggal dunia, teman-teman kita di majelis yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa mereka, Allah rahmati mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah kumpulkan mereka bersama Nabi besar Muhammad SAW, nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa sholihin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita suami yang soleh, istri kita dijadikan wanita solehah, keturunan kita dijadikan keturunan yang penuh keberkahan, keturunan yang soleh solehah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi usaha kita, Allah berkahi harta kita, Allah berkahi suami kita, Allah berkahi istri kita, Allah berkahi anak keturunan kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi seluruh urusan dunia kita, urusan barzah kita dan urusan akhirat kita. Dan juga kita memohon juga kepada Allah untuk negeri kita Republik Indonesia, mudah-mudahan Allah jadikan negeri ini sebagai negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Juga bagi saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, di Libya, di Suria, di Sudan, di Yaman, seluruh penjuru dunia, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan bagi mereka semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Juga kami mewakili dari segenap Dewan Guru, juga pengurus Majelis Nurul Yakin, mengucapkan ribuan terima kasih karena kita akan masuk bulan Ramadan ini, penutupan majelis ini. Jadi kalau ada kebaikan yang sudah antum berikan untuk majelis ini, mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan yang tanpa batas, ya. Allah balas kebaikan pian di dalam kehidupan pian dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan persaudaraan kita ini di majelis ini bisa kekal sampai kita masuk ke dalam surga bersama-sama. Ya juga kalau ada kesalahan, kekhilafan, tutur kata yang tidak pantas, atau tingkah laku kita dari Dewan Guru atau dari pengurus Majelis Nurul Yakin yang tidak pantas atau kurang daripada apapun yang diharapkan, maka kami juga mengucapkan berjuta-juta mohon maaf lahir dan batin daripada apa yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan persaudaraan kita ini kekal, istiqomah kita juga terus menerus sampai penghujung hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Al-Fatihah kama nawal sayyidis sadat sallallahu alaihi wasallam salihun. Allah yudkhilu niyatana fi wa nastahdiru arwah mutahhira az-zakah fi hadzal maqam mubarak, fi hadzal ijtima' mubarak, fi hadzal majlis mubarak. Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.